Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim, berkumpul bersama, bertatap muka di tempat kediaman kami dalam rangka kita menjalin tali silaturahmi kembali, karena selama kurang lebih 3 tahun terputus tali silaturahmi antara kami dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sahabat kita, teman seperjuangan kita, dan sebagian warga masyarakat Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan saja apa yang kita laksanakan dalam pertemuan ini, manakala semuanya berangkat dari rumah masing-masing, diniati dengan niat ikhlas, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya pada saat yaumil akhir nanti. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para sepuh yang saya hormati, Pak Wakil Bupati Indramayu yang saya hormati, Bapak-bapak ketua partai, ini ada ketua partai Nasdem, ketua partai Gerindra, ketua partai Golkar, dan ada ketua partai PKS, ada dari Andura, dan ada rekan seperjuangan Mas Solihin yang pada kesempatan ini hadir, yang saya hormati, dan sahabat saya semuanya, baik yang saat ini masih dipercaya untuk menjabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, baik sebagai kepala dinas, camat, kepala desa, ataupun jabatan struktural lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Dan ada juga, mohon maaf, ini mantan sekda, Kang Cecep hadir. Alhamdulillah. Dan rekan-rekan ketua ormas, ini ada IPI, DMI, ada ISMI, LLI, apalagi ini banyak juga yang lainnya, dan kami dan ormas-ormas yang lainnya, dan tokoh masyarakat dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Mohon maaf, saya 3 tahun tidak pernah bangkit, Pak. Jadi mungkin bicara juga ada aku lagi, belajar lagi, Pak. Namun demikian, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu saja saya selalu Sohibul Bait yang mengundang Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara Tasyakur bil Himah ini. Pertama tentu saja saya sampaikan mohon maaf manakala dalam penyelenggaraan Tasyakur bil Himah ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian.
baik penerimaan maupun juga hidangan yang tersedia. Karena mungkin keterbatasan kami sebagai manusia, sehingga ada melalaikan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Tentu saja di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, sudi melangkahkan kakinya untuk memenuhi undangan. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Saiful Ben mengundang Bapak sekalian dalam rangka kita merajut kembali tali silaturahmi sementara yang terputus hampir 3 tahun, dan saya sudah berada kembali di tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat Indramayu untuk sama-sama berjuang dengan semua komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Indramayu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena yang hadir Wakil Bupati, dan tentu saja di sini ada sebagian birokrasi, ada juga para kepala desa dan juga mantan kepala desa dan tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat yang lain. Saya titip Pak Wakil Bupati bahwa para kepala desa ini yang pada saat saya menjabat jumlahnya dengan keluaran itu 17 dari 317 kepala desa dan lurah ini tentu saja sebagai mitra kerja Bapak. Dan saya berharap mereka ini betul-betul dimanfaatkan tenaga dan pemikirannya untuk bersama-sama membangun Indramayu. Dan tentu saja para kepala desa ini datang dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang berbeda. Tidak semuanya pada saat mereka ini diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai kepala desa, saat diajak untuk bersama-sama menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Indramayu, tentu saja sikap dan responnya tidak sama. Ini harus dimaklumi, sehingga perlu pembinaan oleh pimpinan daerah, termasuk juga kompleksitas permasalahan yang ada di desa. Saya bicara demikian karena apa? Mohon maaf barangkali pengalaman kami Pak, tidak sedikit Pak kepala desa yang tersangkut masalah hukum yang bersama-sama kami ada di pesantren Sukamiskin. Kasihan mereka itu, sampai 3 ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada yang 8 tahun lebih, dengan permasalahan yang sangat kecil sekali. Dan saya berharap ini tidak terjadi di Kabupaten Indramayu. Oleh karenanya para kepala desa tentu saja setuju. Ini mohon manakala ada kekeliruan, ada kehilapan, mohon dibina lebih dahulu daripada mereka ini langsung diinvestigasi oleh aparat Bapak khususnya Inspektorat Kabupaten Indramayu. Setuju Pak Bu? Wah, setuju Pak Bu. Bagaimanapun juga mereka ini adalah ujung tombak dan ujung tombak. Saya ingatkan sekalian, siapa saja yang menguasai kepala desa, yang mampu untuk kepala desa, dari 317 desa di luar ini minimal 67%, maka kapanpun juga tenaganya diminta bantuannya oleh siapapun juga untuk bagi mereka, maka mereka akan menang di segala sisi. Saya yakin percaya. Oleh karena titip ini, begitu juga pada pimpinan-pimpinan partai, karena saya sekarang sudah tidak menjabat sebagai ketua partai lagi,
Karena ketua partai saya dulu Golkar dan sekarang dijabat oleh Bung Saifuddin. Berdiri Baudin. Calon bupati. Dan juga pada rekan-rekan yang masih sekarang sebagai birokrasi, jalin komunikasi dengan semuanya. Jangan takut untuk bersilaturahmi. Karena apa? Silaturahmi ini adalah merupakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang senang bersilaturahmi, maka insya Allah akan dimudahkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya serta dijauhkan malapetaka. Kalau percaya tak boleh pakai air lah, tak boleh guna. Jadi jangan takut Islam. Karena apa? Saya terus terang aja, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tadi bertemu dengan rekan-rekan LRI. LRI ini, Bapak Ibu sekalian, ini hampir semua anggotanya adalah mantan pejabat yang ada di Kabupaten Sleman. Dan ada yang mantan sekda, ada yang mantan wakil bupati, ada yang mantan termasuk saya juga bupati dan wakil bupati, ada juga yang hampir mantan kepala dinas sama, dan semua jabatan pendek. Manakala mereka ini, pimpinan daerah ini mampu untuk memanfaatkan pemikiran-pemikiran daripada orang-orang yang daerah ini, insya Allah, maka Bapak saat mengambil kebijakan, salah satu inputnya adalah dari mantan-mantan atau anggota RI ini, maka kebijakan ini tidak akan keliru diambil oleh pemerintah daerah. Karena bisa saja sekalian, saya dititip ke Pak Wakil Bupati. Karena saya terus terang aja sebelum jadi, mungkin Bapak dan sekalian, saya merupakan mantan pejabat yang lengkap, dari mulai sekda, camat, kepala dinas, kepala kantor, kepala dinas, sekda, wakil bupati 7 tahun Bapak Bu, dan bupati baru 1 tahun tapi sudah terkena masalah. Bukan masalah yang saya buat, tapi juga mungkin ada hal-hal yang sekiranya perlu sebagai instruksi bagi saya. Sehingga sekalian, minimal teman saya ini ada di birokrasi, ada juga di organisasi masyarakat, ada juga di partai politik, ada juga mungkin di sektor-sektor yang lain, misalnya lainnya. Oleh karenanya saya juga mengenai saya batasi, wakil. Saya batasi karena apa? Kalau diundang semua mungkin rumah saya nggak kuat. Gitu. Rumah saya nggak kuat sekalian. Sehingga saya hotel ini karena apa? Karena memang saya mengharapkan ini ada jalinan kembali tali silaturahmi antara kita semua. Karena sebelum saya pensiun, itu memang saya juga aktif di IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Itu anggotanya Pak, para haji, bukan kaji-kajian Pak, tapi kaji bener itu. Wong sugi-sugi biasa, orang kaya-kaya biasa. Karena yang berangkat haji itu minimal orang yang mampu. Dan mereka Pak punya pengalaman di masa sekitar. Pegang aja IPHI, karena IPHI ini secara struktural ada tingkat kabupaten, ada tingkat kecamatan. Kalau semua anggota IPHI ini, wah, dukung Pak, itu anggotanya bukan main banyak. Saya juga dulu ketua ISPI, ada tingkat kabupaten, di Orda, ada di Orsa, tingkat kecamatan. Jadi itu intelektual semua. Paling-paling juga, paling tidak itu suara mereka ini ada di kanan. Apalagi misalnya kalau megang MUI ada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sekalian.
Dan hampir semua ketua-ketua MUI kecamatan itu sebagai mubalek di tingkat lokal. Ya, Pak Kiai ini bukan main sekali. Dan ingat, Pak Wakil Bupati saya bicara Wakil Bupati ini. Pak Wabub ini sering belajar apa gitu? Belajar Pak Wabub. Itu yang namanya pembangunan keagamaan, Pak. Itu dalam lingkup kegiatan pemerintah daerah itu bukan urusan pemerintah daerah, itu urusan pemerintah pusat. Makanya nggak ada dinas agama yang panggil, ada urusan. Namun demikian sekalian, tentu saja bukan berarti pemerintah dia lepas. Sehingga apa? Sehingga ada dibentuk dari tingkat pusat itu MUI pusat, MUI provinsi, dan MUI kabupaten. Itu mitra kerja daripada pemerintah daerah untuk membangun sektor keagamaan yang ada di daerah, sehingga bisa sebagai masukan juga dalam rangka menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang keagamaan. Jadi mudah-mudahan saja. Makanya waktu zaman saya sekalian, kalau ini bisa saja diambil bidang seperti sekarang. Waktu zaman saya, mohon maaf barangkali MUI itu tingkat kabupaten fasilitasnya mobil, tingkat kecamatan motor, kayak kecamatan motor. Sehingga mobilitas mereka ini dalam rangka bidang agama itu, wah, benar-benar. Ya sekarang mudah-mudahan saja tidak mobil lagi, bukan saja tidak motor lagi. Tapi kecamatan itu asal jangan motor ada 3. Kalau motornya grandong gitu. Ini bukan main gitu. Jadi saya berharap juga mudah-mudahan saja pas saya bawa Wakil Bupati ini dan dari Wakil Bupati manfaatkan dan juga ada kerjasama sinergitas antara pemerintah daerah dengan beberapa ormas yang memang sementara ini bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Gitu. Selanjutnya juga saya berharap, saya ini Pak Solihin, ini teman pergerakan kita sekalian. Pada saat yang bukan DPRD, beliau ini saya dari Sekda, saya Bupati sering membahas anggaran itu. Ya biasa kalau di dewan sekalian yang namanya suara keras itu kencang itu modal. Modalnya memang suara kencang dan keras. Kalau suara keras dan tidak kencang tidak akan didengar gitu. Kalau nggak ada kencang nggak ada apa itu? Nggak ada apanya gitu. Suara keras itu berbahaya. Memang di situ. Tapi juga saya berharap sekalian dalam kondisi seperti ini, saya minta ini maaf bos sekalian, disilakan ini statement kita, tolong kita jaga kondivitas Kabupaten Indramayu. Berikan kepercayaan pimpinan daerah yang sekarang sedang menjabat, baik bupati maupun bupati, untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk membangun Indramayu. Jangan sering-sering dipusingkan. Karena apa? Untuk mengurusi tugas-tugas pemerintahan pusing. Jadi bupati ini, apalagi kalau sudah demo terus. Pusing itu kan banyak sekali. Iya. Si demo sering itu. Ya wajar ngerti pulang. Kalau saya di demo ngerti pas saya gitu saya. Nah, dia Pak Wakil Bupatinya ngerti nggak soal ini demonya apa gitu. Nah ini sekalian, jadi saya berharapkan karena sekalian berikan kesempatan mereka itu fokus membangun. Kalaupun juga mungkin ada perubahan, tunggu waktunya. Karena bupati dan wakil bupati ini sudah kontrak politik dan pilihan rakyat itu untuk jangka waktu 5 tahun. Kalau sekarang tidak 5 tahun, berapa tahun baru ini? 3,5 tahun. Banyak. Jadi Bu itu 3,5 tahun sekalian. Tentu saja mereka pusing karena apa sekalian? Bupati ini bekerja ini dasarnya apa? Kontrak politik yang tertuang dalam RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun. Dijabarkan nanti apa? Di mana? Di Renstra, Kabupaten, maupun juga dinas-dinas. Secara operasional ada RKPD tiap tahun. Ditindaklanjuti juga pembahasannya ada KUPPAS.
muncul juga era APBD tiap tahun terus begitu. Tapi juga tidak boleh melenceng daripada RPJMD. Itu. Jadi itu tidak boleh melenceng dari situ. Karena apa? Tanggung jawab Bapak sebagai wakil bupati nanti akan diminta pertanggungjawabannya progresnya tiap tahun itu oleh mereka ini. Dilihat nanti sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD ini dilihat tiap tahunnya oleh legislatif, oleh Pak Udin ini nanti dengan rekan-rekannya, dengan jajarannya. Nah, kalau di situ dia evaluasi tiap tahun, kalau saya tidak tercapai pertanggungjawaban, maka nanti juga akan timbul sikap-sikap ya ini tidak percaya masyarakat kepada perjalanan pemerintah. Karena saya sengaja Pak Wagub ini sebagai salah satu pimpinan daerah, kalau pegang itu, saya yakin saya dan insya Allah nanti juga begitu juga yang lainnya. Kalau ada keinginan daripada anggota masyarakat apapun yang lainnya untuk menjadi pimpinan daerah, ya tunggu nanti pada tahun 2024 itu nanti pertama sana baru nanti itu siapa yang akan dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat negara untuk 5 tahun ke depan. Sekarang saya sebagai anggota masyarakat tentu saja Bapak sekalian mengharapkan sekali agar betul-betul berikan kesempatan ini Bupati untuk fokus membangun Indramayu untuk 5 tahun ke depan, dan juga kita pada saat ada keinginan yang lain tunggu 5 tahun yang akan tepatnya pada tahun 2024. Mangga seperti itu. Wah, dikasih atur Pak, diatur berapa parah Pak 2024 2023. Dan saya juga pesan kepada rekan-rekan semuanya, khususnya jajaran birokrasi pada meskipun tidak ada beberapa juga yang hadir sekalian, ya saya mohon mudah memberikan input masukan Bupati ini sekalian, Pak Wakil Bupati ini untuk apa senantiasa mereka ini bisa menjalankan roda pemerintahnya dengan bagus, dengan benar, dengan input yang baik dan benar juga. Dan juga perlu tahu ini masa Indramayu ini sebetulnya paling turut Pak. Mohon maaf, turut gampang gitu. Yang pemulih kayak gitu. Jadi mantan karena bahkan paling gampang, paling enak jawabannya gitu. Kata itu asal bisa, sebisa-bisa dan kudu itu prinsip daripada para jabat itu. Caranya gimana? Ya maka dijabarkan sekali seperti itu. Ya saya berharap seperti itu. Dengan harapan saya, maka ya dari sini saat sekarang ini atas nama saya pribadi nih Pak, karena pengalaman saya mungkin selama sekian tahun saya jadi birokrasi kurang lebih 35 tahun. Apa sebetulnya Pak? Dan Pak Mulyono dan Pak Cecep ini, semua karakter pegawai dan semuanya apa ini? Mana yang mampu, mana yang tidak mampu, mana yang bisa, mana yang tidak bisa, mana yang kerjanya asal cari carbuk. Nah, ada juga Pak seperti itu. Ada juga yang cari buka aja kerjanya, ada juga pegawai seperti itu. Ada juga yang asal membuat bupati senang juga, ada juga seperti itu. Saya ini belajar Pak, belajar gimana dulu Pak Aan Suarso itu adalah Bapak Beda. Kapan jadi birokrasi juga ada listur sopan baik, itu adalah santun itu. Jadi sopan karena santun. Ada juga, terus juga ada juga pembelajaran dari Pak Lasmana dulu Pak. Lasmana itu mantan Sekda Indramayu yang pernah menjabat sebagai wali kota Cirebon. Itu saya dulu pernah belajar juga. Pada saat saya dari zaman Kanaun Pak Pendi, kalau dari sama itu yang namanya loyalitas para pimpinan itu bukan di mana pimpinan itu berada kita serah di sana, bukan seperti itu. Itu namanya mengekor. Kalau loyalitas itu adalah pegawai yang mampu untuk menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dari pimpinan daerah. Itu yang namanya loyalitas. Itu juga pelajaran. Saya paling ingat betul gitu. Saya dari zaman itu Pak Lasmana memberi
dan itu senantiasa jadi patokan kita juga, sehingga pada saat itu alhamdulillah Pak Mul itu dengan kita ini ya alhamdulillah kita ya gampang kali-kali Pak misalnya gampang. Pada saat itu saya masih ingat misalnya saya jadi camat Kandang itu masih berumur 35 tahunan Pak. Masih nong, semangatnya masih tinggi, 34, camat 33 camat Troya, 35 pindah Kandang Laut. Makanya Ustaz Solih yang namanya wilayah barat itu mohon maaf, saya pernah semua, di Gabus pernah, di Troya pernah, di Kandang Laut juga ini dengan Ketua MUI Pak Yaya Satori, pernah di Kandang Laut, pernah di Anjatan, saya orang Bomas, istri orang Supra, keluarga orang Artis. Makanya wilayah barat insya Allah sekalian mana kalah kita ini dibanding dalam lagi insya Allah. Suaranya jangan sampai salah. Iya, suaranya jangan salah katanya. Insya Allah kalau benar. Ini barangkali sekarang dan saya kalau terus bisa bicara nanti tausiahnya sedikit saya potong, nanti ada tausiah dari Pak Kalau di atas saya dulu. Dan saya ingat Pak, saya ini terakhir naik haji tahun 2019 diberangkatkan melalui travel Rio. Pak Kiai selalu bilang saat itu saya haji 93 awal dan sudah sekian puluh tahun itu berangkat saya ingin berangkat kembali bersama jauh sumpati. Karena apa? Karena apa? Saya yakin dan percaya petunjuk Allah ini akan benar. Dan saya dimudahkan. Ini cerita dulu sebentar untuk supaya tahu lagi. Seminggu sebelum pelaksanaan hukum, ingat Pak Kiai, saya masih belum mendapat dosa. Tapi saat itu jadi mobil bayu kali-kali dilalah kasane Gusti Allah. Ibu, iya kali-kali dibantu oleh siapa? Saya oleh Konsulat Jenderal Konjen RI yang ada di Jeddah, Pak Heri. Pak Heri kontak Dubes Saudi yang ada di Jepang karena temannya. Jepang kontak ke Dubes Saudi yang ada di Jakarta dan saya minta menghadap dengan putranya Pak Kiai Serdiwila. Saya menghadap ke Dubes, ternyata di sana Bapak mau berangkat haji berapa orang? Karena saya mau minta berapa orang bisa dikasih Pak. Cuma saya saat itu saya minta 2 orang dengan my wife, dengan istri saya. Sedikit bahasa Inggris. Berangkat dengan siapa? My wife. Oh ya, aku ngertinya my wife lain. Berangkat saya saat itu 1 hari, alhamdulillah tidak bisa. Selasa berangkat Pak. Padahal saat itu wukuf kalau tidak salah 1 bulan ini, atau minggu kalau salah, seminggu lagi. Saya berangkat sekalian, berangkat dari sana dengan fasilitas yang ada, dan karena di sana itu tidak hanya haji, saya bertemu dengan beberapa pengusaha yang ada di Saudi, sehingga pada saat pulang juga pengusaha Saudi itu 1 orang di drama ini. Dan pada saat itu saat wukuf Pak, pas ini saya berdoa. Saya ingat di bawah pohon apa namanya itu? Mana itu? Soekarno lah. Dulu mas Soekarno, tapi pohon apa tuh namanya ya? Dulu waktu sedang dia kecil, ngomong sekarang udah begini. Saya berdoa di sana, ya Allah, manakala pada saat nanti pencalon ini saya dilindungi dan juga bermanfaat bagi diri saya dan sedang menjadikan saya bupati kembali. Kalau tidak ya Allah, banyak mudorotnya, jangan jadikan saya bupati kembali. Saya pulang, kalau dimana, ya terjadi. Makanya ini tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah gitu. Saya ridho dengan seperti itu misalnya. Karena apa? Takdir Allah itu kita terima dan itu yang terbaik bagi saya. Ternyata memang betul Pak, pada saat 2019 saya berangkat, awal 2020 kopi gitu Pak. Kopi itu sekalian 2020 kopi. Mungkin pada saat saya bupati, karena saya kan tidak mau diam, sering kemana-mana gitu. Ya mungkin nggak kopi juga, tapi alhamdulillah saya tidak ada kopi. Nah itu alhamdulillah saya selamat. Dan selama di pesantren 3 tahun atau 3 tahun, alhamdulillah yang lain apa pun saya tidak.
Dan dilarang juga sekalian di pesantren itu sama di Sulawesi, saya diberikan kepercayaan oleh lapas itu untuk membina pesantren. Saya pesantren namanya pesantren Al-Hidayah. Kalau di tempat saya ini ada teman saya ini, Pak Jajan. Mohon maaf Pak Jajan, ini teman saya ini. Berdiri Pak Jajan. Ini sekretaris pesantren saya yang tadi saya katakan. Para bersama-sama keluarga dan terus mengelola pesantren di sana. Dari Subang, Kabin Kesehatan Subang, sama-sama di pesantren di sana, keluarga sama saya. Dan di sana, saya di sini waktu dinas, alhamdulillah, saya punya dokter pribadi. Karena apa? Adik saya dokter Suwardi. Para Sulawesi, alhamdulillah, saya punya kawan akrab juga di sana. Ya kayak dokter pribadi, yaitu dokter Budi. Sekarang saya undang juga, mana dok, berdiri dok, dokter Budi ini panggilan dulu. Karena saya juga dari Subang. Ya saya, sebab namanya jangan ditambah sebenarnya. Dok, prakteknya namanya Budi. Siapa? Jangan ditambah mana? Mana tuh mantan api. Ya, saya goyang aja dengan dokter Budi ini sekalian. Alhamdulillah. Misalnya makanya saya bilang terus terang aja ini banyak mudah-mudah. Yakinkan Pak Ketua DPRD, Pak Ketua partai ini kalau kita sering membantu orang dan mempermudah orang dimanapun berada kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinkan dan bisa begitu. Ada mudah-mudah itu Pak. Yakinkan dan bisa. Makanya jangan bikin sulit, pas lagi kalau bikin sulit bupati sulit paling mulainya. Saya berani kalau menonton karena kawan dari dia menonton. Karena teman seperjuangan itulah gaya-gaya memberikan saya itu seperti itu Pak. Karena memang enak, cair semuanya Pak. Tidak ada sumbangan-sumbangan kalau semuanya ini komunikasi ini lancar, insya Allah apapun kesulitan tidak ada masalah. Semuanya mudah dan lancar. Itu yakin seperti itu Pak. Kuncinya adalah di situ. Oleh karenanya saya berharap juga ini lebih betul-betul Muntermayu ini untuk partai ini tolonglah ke depan ini silakan saya karena saya orang bebas sekarang ini di Golkar sepecah. Partai mana dulu saya itu, tapi juga ya mudah-mudahan. Tapi saya harus nanti depan ini karena apa? Memperjuangkan masyarakat itu harus melalui kendaraan partai. Kemana saya berlabuh? Tunggu saatnya saya akan statement informasi lebih lanjut untuk berjuang bersama. Yang penting perjuangan saya belum berakhir. Karena apa? Indramayu Barat belum terwujud. Nanti saatnya Indramayu Barat saya akan perjuangkan terus. Kebatnya di mana? Nggak tahu di mana sekarang. Kemana? Lampung ya bangga. Lampung saya di mana saja boleh jalan. Apakah Nasdem, di Gerindra, tetap di Golkar? Iya, kita ditunggu tanggal mainnya seperti apa misalnya. Dan sementara saya masih fokus untuk mengurusi orang tua saya. Tunggu konstituen saya. Pada saatnya saya akan umumkan. Tapi ada semuanya siap untuk mendukung saya. Ya, tapi buatan itu semuanya. Siap. Iya siap. Jadi barangkali sekalian yang perlu saya sampaikan. Karena yang penting saya berikan kesempatan Bupati sekarang ini untuk fokus membangun Indramayu sekalian. Udahlah kita tunggu nanti tunggu 2024 yang akan datang. Karena itu adalah nanti pilihan rakyat sendiri yang akan menentukan siapa pimpinan datang. Yang penting kita berikan kesempatan mereka untuk bebas membangun Indramayu. Itu karena sekalian yang saya harapkan. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.